Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa kabar kita di hari ini? Tentu kita terus merasakan bagaimana berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena itu mari bersama kita agungkan namanya, kita angkat pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami, yang terus memberkati kehidupan kami dengan sehat kuat yang boleh kami nikmati sampai pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami pun hendak memperteguh iman kami kepadamu, maka berkatilah kami, bimbinglah kami ketika kami akan dituntun lagi dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan membawa kami dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Maka dari itu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan." Tema perenungan kita adalah karena iman kepada Yesus Kristus menerima janji. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, setiap orang pasti memiliki harapan. Ada yang berharap keluarganya dipulihkan, ada yang menantikan kesembuhan, ada yang berdoa agar memperoleh pekerjaan, ada pula yang sedang menunggu jawaban Tuhan atas pergumulannya. Namun seringkali karena jawaban itu belum datang, kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih mengingat saya? Apakah janjinya masih berlaku bagi hidup saya? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa janji Allah tidak diterima karena kita hebat, bukan karena kita sempurna, dan bukan karena banyaknya perbuatan baik kita. Rasul Paulus berkata bahwa janji Allah diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu artinya dasar kita menerima janji Tuhan bukanlah kemampuan kita, melainkan iman kepada Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, semua manusia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Paulus berkata bahwa seluruh manusia berada di bawah kuasa dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sebaik apapun kita,
kita tetap membutuhkan Yesus. Karena itu, keselamatan dan semua janji adalah anugerah, bukan upah yang kita peroleh karena jasa kita. Inilah kabar sukacita Injil. Ketika kita datang kepada Kristus dengan iman, pintu kasih karunia Allah terbuka bagi kita. Sehingga iman adalah jalan untuk kita bisa juga menerima janji Allah. Iman bukan berarti kita tidak pernah mengalami kesulitan. Iman berarti tetap percaya ketika jawaban belum terlihat, tetap berharap ketika keadaan belum berubah, tetap berdoa ketika pintu yang kita harapkan masih tertutup. Seringkali kita ingin Tuhan bekerja sesuai waktu kita, padahal Tuhan selalu bekerja menurut waktunya yang terbaik. Apa yang Tuhan janjikan mungkin tidak datang secepat yang kita inginkan, tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Iman berkata, saya belum melihatnya, tetapi saya percaya Tuhan sedang bekerja. Saudara-saudara, mungkin hari ini ada di antara kita yang hampir menyerah. Doa terasa belum dijawab, pergumulan terasa semakin berat, air mata masih mengalir. Jangan biarkan keadaan melemahkan iman kita. Ingatlah, Allah yang memberikan janji adalah Allah yang setia. Jika hari ini kita tak percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memiliki pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Jangan mengantungkan iman pada keadaan. Gantungkanlah iman kepada pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita berpegang kepadanya, kita sedang berpegang kepada janji yang pasti. Karena itu, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah setia berjalan bersama Tuhan. Sebab iman kepada Kristus tidak pernah berakhir dengan kekecewaan, tetapi membawa kita untuk melihat pengenapan janji Allah menurut waktu dan kehendak-Nya. Karena itu marilah saudara-saudara, dengan keyakinan kita harus yakin bahwa janji Tuhan masih akan berlaku. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah, dan iman kepada Yesus Kristus adalah sebuah jalan untuk kita menerima apa yang telah Ia sediakan bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita, sehingga apapun yang sedang kita hadapi, kita akan tetap berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya bahwa janji-Nya tidak pernah gagal. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa ya Tuhan, berkat dan penyertaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, yang terus membimbing menuntun kehidupan kami sampai pada saat ini. Ajarlah kami, supaya kami juga terus memiliki iman yang teguh hanya kepada Tuhan, karena betapa Engkau yang setia dalam kehidupan kami, maka ajarlah juga kami, supaya kami terus memiliki ketaatan kami kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, bermohonlah kami kepadamu, untuk hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Tuhan tolonglah kami semua, pribadi kami, keluarga kami, dalam berbagai kehidupan yang akan kami jalani. Anugerahkanlah kami kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan pimpinlah kami untuk kami dapat mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Baik berbagai profesi kami, usaha, studi kami, biarlah semuanya pula ada dalam campur tangannya Tuhan. Saudara-saudara kami juga yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan berat, yang dalam berduka, Tuhan tolonglah juga kami semua, agar kiranya semakin dipulihkan, semakin dimampukan, sehingga kami terus merasakan janji Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Maka inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.